Kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu tahu aku selalu suka kamu. Cuma kamu nggak pernah peduli perasaanku. Dasar binatang. Kalau bisa dapat kamu, jadi binatang pun nggak masalah. Gadis pedas, makin kamu berontak, makin aku suka. Mau kemana? Kurang ajar. Nona, ayo kita pergi. Nona, kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya dengar jurus tongkat 6,5 poin saudara Lu sangat hebat. Hari ini saya ingin melihatnya sendiri. Baik. Kita adu senjata dulu. Mari kita lihat apakah jurus golok keluarga Miao kalian sehebat jurus kaki kalian. Silakan. Tuan muda, bagaimana pendapatmu tentang duel ini? Pertarungan sengit. Hebat. Jurus golok saudara Miao memang luar biasa. Jurus tongkat saudara Lu juga tidak biasa. Hari ini saya benar-benar terkesima. Sepertinya kalau kita bertarung 100 jurus lagi pun, sulit menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau kita istirahat sebentar, lalu kita tentukan pemenangnya dengan tangan kosong?
Silakan. Saudara Lu, silakan. Tuan muda, kenapa kita tidak pakai panah beracun saja? Kenapa harus meracuni bunga? Bodoh sekali. Mereka adalah ahli bela diri kelas 1, bagaimana bisa menggunakan panah beracun? Mereka tidak akan pernah menyangka aku akan meracuni bunga dengan bantuan angin. Kali ini, mereka pasti tidak akan bisa menghindarinya. Lu Achai dan Miao Zuofeng pasti akan mati bersama. Arah angin pas, sudah waktunya. Hati-hati jangan sampai menghirup bubuk racunnya. Guru, hati-hati, ada racun. Guru. Guru, kamu baik-baik saja. Bunuh. Bunuh. Miao Zuofeng, hari ini aku akan membunuhmu di sini. Bunuh. Bunuh. Guru, mari kita mulai.
Gerakanmu tidak seperti berlatih kungfu. Kebencianmu padaku belum hilang. Apa kamu baru puas kalau aku mati? Ya, aku akan membunuhmu. Selama aku masih bernapas, aku pasti akan membunuhmu. Kamu bunuh aku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Mulai besok, aku akan mengajarkan semua jurus tingkat tinggi padamu. Jika kamu bisa menguasainya, datanglah dan bunuh aku. Yang mulia, maafkan saya. Ayo, selamatkan Kaisar. Baik. Saudara Huang, lindungi Kaisar. Orang yang menggunakan jurus kuncir. Tuan Kang, Anda bawa Kaisar pergi dulu. Lindungi Kaisar. Ayo pergi. Baik. Kamu sudah membuatku menderita. Jurus penakluk harimau bentuk gong. Siapa Lu Acai bagimu? Dia guruku. Tidak kusangka Lu Acai masih punya penerus. Hutang lama itu akan kubebankan padamu. Jika kamu bisa mengalahkanku dengan jurus penakluk harimau bentuk gong gurumu, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, hanya ada kematian. Jurus penakluk harimau bentuk gong gurumu masih punya banyak jurus. Teruslah bertarung. Jurus penakluk harimau bentuk gong tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jurus apa ini? Jurus harimau dan bangau. Tuan Manggu. Lapor Tuan Manggu, ada banyak pengawal kerajaan yang datang melindungi. Tuan Sang Kuncir mungkin kalah jumlah. Mohon bantuan Anda. Huang Qing, kali ini kamu beruntung. Tuan Kang, bagaimana keadaan Anda? King, aku baik-baik saja. Tempat ini berbahaya, ayo kita pergi. Kalian pergi duluan. Baik. Qiwen, kamu jangan pergi. Jangan. Lepaskan aku. Qiwen. Bagaimana?
Pergi. Cepat pergi. Dulu kamu menjebak perkumpulan Qiangkui. Membuat Huinan harus menikah dengan orang Jepang. Kamu yang memisahkan kami. Qiying. Huinan. Kamu selamatkan orang dulu. Ayah. Sudah terlambat. Cepat pergi. Pergi. Di sini. Cepat, lewat sini, cepat. Kamu harus bertarung denganku. Sudah jelas siapa yang menang. Ayo kita pergi, berhenti. Kalian mau bawa kami kemana? Tolong.
Orang Yue Wei di mana? Kalau kau mau orang itu, tanya aku dulu. Ayo, ayo. Dewi Suci, hamba takut Huang Qing ingkar janji dan tidak akan kembali. Dia pasti akan membawa Kang Yue kemari. Dewi teratai merah, kalau kau berani, bunuh saja aku. Kenapa buang-buang waktu? Kurang ajar. Kekuatan Dewi tak tertandingi, membunuhmu semudah membalik telapak tangan. Dewi teratai merah, kekuatannya tak tertandingi. Dukung King, hancurkan barat, semua makhluk akan selamat. Dewi, mereka sudah datang. Kau memang sangat setia. Kakak Huang, jangan pedulikan aku. Jangan sampai Tuan Kang ikut celaka. Dewi, tujuanmu cuma menginginkan aku. Aku sudah datang, kau bisa melepaskan mereka sekarang. Bawa Kang Yue kemari. 1 lawan 1. Baik, Dewi. Jalan. Jalan. Tiarap.
Huinan, Dewi Teratai Merah, kau menyebarkan omong kosong. Hari ini aku takkan membiarkanmu berbuat sesukamu. Kang, kau pikir dengan beberapa pistol barat, aku akan takut padamu? King, Huinan, King, Huinan, King, Huinan, King. Huinan, Huinan, Huinan. Saudara Huang, Huang King, kau takkan punya kesempatan lagi bersama Tian Huinan. Tuan Kang, cepat pergi. Cepat pergi. Dewi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sekarang kita harus bagaimana? Setiap kali, orang ini selalu merusak rencanaku. Ayo kita pergi. Baik, hari ini aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Beraninya kau. Keluar, cepat. Baik, aku ingin lihat bagaimana kau bisa menghancurkan kekuatan saktiku. Ini yang namanya kekebalan sakti, itu. Pantas saja senapan barat nggak bisa membunuhnya. Kalian lihat baik-baik, Dewi Suci yang selama ini kalian hormati itu cuma penipu yang mata duitan. Dia menipu semua uang kalian, tapi malah mengantonginya sendiri. Bagus, kamu pasti Tai Kiaosan dari Foshan. Hari ini aku ingin mencoba jurus kawat besimu. Kamu tahu namaku? Tahu, kamu terkenal dengan jurus jembatan besimu, yang berjaya di daerah Foshan, dan juga punya jurus kawat besi yang sangat hebat. Hari ini, aku Yu Tianhai, pewaris generasi ke-13 aliran Ditang dari Sha'anxi, ingin belajar darimu. Silakan.
tubuh kuat dan sehat. Ini jurus kawat besi yang ingin kamu lihat. Sudah tahu kan hebatnya? Jurus di Tang MU itu, tolong pulang kampung dan berlatih beberapa tahun lagi baru datang bertanding ya. Guru Tai, maafkan kelancanganku. Guru Yu, terima kasih. Ternyata kamu mata-mata, datang untuk menghalangiku mengirim surat. Tuan Kang, biar kuantar kamu ke alam baka untuk reformasi. Hentikan. Tianhai, kamu gila? Hati-hati, dia mata-mata istana. Dia mau membunuh guru. Tai Kiao-san, kamu juga akan kubunuh. Kamu selalu menyembunyikan dariku kalau kamu bisa kungfu. Tai Kiao-san, untuk mendapatkan kepercayaanmu, mana mungkin aku mengeluarkan jurus asliku. Kamu pikir jurus kawat besimu itu benar-benar hebat? Tuan Kang. Kamu nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Huang Qiying, hati-hati dengan jurus belalang sembahnya. Ternyata kamu Huang Qiying. Katanya jurus harimau dan bangaumu berhasil mengalahkan sekte teratai merah. Bagus, aku akan membunuhmu untuk mendapatkan pujian dari Tuan Manggu. Tai Kiao-san, aku serahkan dia padamu. Coba dibunuh olehnya. Sebelum meninggal, dia memintaku untuk memberitahu kalian. Coba, kamu membunuh Coba. Coba. Kamu lagi. Kamu Huang Qiying yang terkenal di Guangdong itu. Kenapa? Kalau kamu mau membawanya pergi, maaf aku nggak akan segan-segan. Kakak Huang, Hentikan. Karena kamu bekerja untuk istana, kamu bisa menebus kesalahanmu. Putrimu akan baik-baik saja. Lagi pula, yang akan kita hadapi hanyalah perkumpulan Qiang Sui. Jadi, kamu adalah orang yang menguasai jurus kuncir. Terlalu sombong. Hentikan.
Waktunya tiba. Segera penggal penjahat Huang Qing. Penggal. Aku akan menyelamatkan Huang Qing hari ini. Aku tidak ingin melukai orang tak bersalah. Minggir kalian. Tangkap dia. Baik. Minggir. Qing, ikut aku. Aku tidak akan pergi. Qing, kenapa kamu tidak mau pergi? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Kamu harus tahu, kita hidup dan mati bersama. Huinan, maafkan aku. Jika aku pergi begitu saja, ratusan nyawa anggota perkumpulan Qiang Kue akan melayang. Tian Huinan sudah resmi menjadi istri saya, Miyamoto Hideo. Saya harap kamu lebih menghormatinya ke depannya dan memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, hari ini adalah hari pernikahan besar saya. Saya tidak ingin ada yang membuat keributan. Karena kamu teman Tian Huinan, seharusnya kamu dengan senang hati bersulang untuk kami.
Huinan, ayo kita pergi. Huinan. Sepertinya kalian orang selatan tidak punya kemampuan untuk mengambil kembali plakat itu. Benar-benar pahlawan muda. Kamu yang melukai Yan Heihu? Betul, saya yang melakukannya, jadi jangan mempersulit mereka. Kalau kamu berani naik, akan kubuat kamu pulang dengan tandu. Anak muda bermarga Huang, biar ku beritahu, yang tua itu lebih berpengalaman. Guru Yan, kami di Guangdong punya pepatah, tinju takut pada yang muda. Kami di utara juga punya pepatah bijak. Naga yang tidak ganas tidak akan menyeberangi sungai. Baik, silakan beri petunjuk. Ketua Yan, terima kasih. Jangan pergi. Kenapa? Mau berkelahi? Berkelahi saja. Kamu sudah kalah waktu itu. Tidak dihitung. Waktu itu ayahku pulang, jadi aku mengalah makanya kamu bisa menyerangku diam-diam. Menyerang diam-diam? Baik, hari ini aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengaku kalah. Baik. Aku tahu, kamu yang melukai Yan Heihu. Jangan bicara omong kosong, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tamat. Aku tahu rahasiamu. Do. Tuan. King, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, kamu tidak bisa mengalahkanku. Yan Bashan, jangan kira kami orang selatan mudah ditindas. Hari ini aku datang untuk menantangmu. Aku tidak mencuri, tidak merampok, dan juga tidak pernah menyinggung kalian orang selatan. Kenapa kalian begitu mendiskriminasiku? Kamu masih berani membantah. Orang utara menyerang kami orang selatan lagi. Semuanya cepat bantu. Orang utara menyerang kami orang selatan lagi.
Kalian cepat bantu. Kakak ipar Tian, beri aku kesempatan untuk menebusnya. Membunuhmu adalah penebusan terbaik. Huinan. Nona Tian, aku tahu kamu membenciku. Ayahmu meninggal karenaku, aku sangat menyesal. Jangan banyak omong kosong. Nyawa dibayar nyawa. Huinan. Jangan. Jangan. Nona Tian, kamu bukan tandinganku. Aku juga tidak mau melukaimu. Kesempatan bertemu kalian kali ini, aku hanya ingin tulus mengganti rugi dan membuat kalian hidup nyaman. Selama belasan tahun ini, aku dan ibuku menderita, hidup terlunta-lunta. Itu semua karena ulahmu. Miao Zuofeng, hari ini aku akan mati bersamamu. Huinan. Huinan. Huinan, kamu kenapa? Bicara dong. Aku tidak mau lagi berlarut-larut denganmu. Berikan aku kesempatan untuk menyelesaikan dendam ini. Miao Zuofeng, kamu tidak perlu bicara lagi. Kamu mau ganti rugi? Kalau begitu cepat pergi. Pergi sana. Pergi. Kami tidak mau melihatmu lagi. Aku tidak akan bertarung denganmu. Tidak mau bertarung denganku juga boleh, tapi kamu harus merangkak di bawah kakiku. Apa kamu laki-laki? Kenapa kamu bisa menahan diri seperti ini? Kalau begitu, kebiri saja dirimu sendiri dan masuk istana jadi Kasim. Baiklah, kalau begitu aku akan belajar darimu. Huang Qing? Ternyata dia sudah sampai di Foshan. Ayo, lebih kuat lagi. Tai Kiao-san, ayo lebih semangat. Demi kehormatan kami orang Foshan. Kami orang Foshan tidak boleh kalah. Tai Kiao-san, ayo lebih kuat. Kalau kamu kalah, Foshan akan malu. Kami Foshan mengandalkanmu. Kakak San, kamu baik-baik saja? Huang Qing, aku Tai Kiao-san tidak kalah. Hanya lengah sesaat. Dalam seni bela diri, menghadapi musuh di medan perang, kuncinya adalah fleksibilitas. Lakukan sesuka hati, kalahkan lawan. Saudaraku, sudahlah. Huang Qing, aku datang jauh-jauh hanya untuk bertarung. Jangan banyak alasan. Baik, pemilik Sasana Yan. Pertarungan hari ini, menang atau kalah, ini yang terakhir. Kalau kamu kalah, apa masih ada yang terakhir? Tidak perlu banyak bicara, silakan. Silakan. Sial, sudah didahului orang lain. Lalu kita bagaimana? Betul. Lihat dulu baru bicara. Yang namanya tinju selatan, ya begini saja.
Bagus sekali. Sudah lihat apa itu kungfu? Jangan kira cuma orang selatan yang hebat. Kamu boleh menghinaku, tapi kamu tidak boleh menghina jurus tinju selatan kami. Berani juga. Kak Miao, kenapa kau biarkan dia pergi? Kau suruh aku beri dia pelajaran, aku sudah memberinya pelajaran. Dia cuma anak muda, tak perlu sampai bunuh dia. Tai Kiao-san. Cepat selamatkan mereka. Baik. Ayo, King, kamu tak usah pedulikan ayah. Mereka takkan berani macam-macam padaku. Pergilah. Ayah, karena hari ini aku datang menyelamatkanmu, aku takkan pergi sendirian. Miao Zuofeng, entah aku kalah atau menang, tolong lepaskan ayahku. Jangan banyak omong kosong, bertarung dulu baru bicara. Huang Qing, kamu bukan lawanku. Menyerah saja. Bunuh dia. Bagus. Guru. Anda siapa? Lu Acai. Anda adalah Raja Tinju Selatan, Lu Acai. Memang benar-benar sesuai reputasi. Kak Miao terlalu memuji. Saya selalu suka berteman lewat pertarungan. Kita berdua bertarung hari ini, tak perlu sampai bertaruh nyawa. Saya punya usul. Siapa yang terlempar keluar dari tempat pembakaran ini, dialah yang kalah. Baik. Memaksa orang lain itu butuh kemampuan juga.
Paman Guan, kamu nggak apa-apa. Gadis ini cantik sekali. Sayang sekali jadi pencuri. Siapa itu? Oh, kamu. Baguslah. Kamu secantik ini, kenapa jadi pencuri? Aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hakku. Siapa di sini? Siapa? Pertarungan kali ini, yang jatuh duluan kalah. Baik. Saudara Lu, silakan. Silakan. Guru. Aku bukan gurumu. Terima kasih atas pertarungannya.
Nona Tian. Pergi sana. Aku tidak butuh kamu menyelamatkanku. Pergi sana. Pergi. Kalau kamu sentuh aku lagi, aku akan membunuhmu.